Misalnya, kita mempunyai persamaan 7 dikali X. 7 dikali X sama dengan 14. Sebelum kita mencoba memecahkannya, saya ingin membahas sedikit lebih jauh tentang apa ini sebenarnya. 7X sama dengan 14. Ini sama persis dengan mengatakan bahwa 7 dikali X, saya akan menulisnya dengan cara begini. 7 kali X. Kita akan menulis X dengan warna jingga lagi. 7 dikali X sama dengan 14. Sama dengan 14. Kamu mungkin bisa memecahkan persamaan ini di dalam kepalamu. Kamu bisa mencoba mengutak-atik bagian 7 dikali. Kamu berpikir 1 dikali 7 sama dengan 7. Berarti bukan itu jawabannya. 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka 2 adalah jawaban persamaannya. Kamu bisa langsung memecahkannya. Kamu bisa menemukan jawabannya dengan mencoba-coba berbagai angka sampai menemukan angka 2. Tetapi, apa yang akan kita lakukan di video ini adalah bagaimana memecahkan sebuah persamaan secara sistematis. Karena ketika persamaannya semakin sulit, kita akan semakin sulit juga memecahkannya di dalam kepala. Jadi, sangat penting bahwa 1. Kamu mengerti bagaimana memanipulasi persamaan-persamaan ini, tetapi lebih penting lagi bahwa kamu mengerti masing-masing mewakili apa. Di sini dikatakan 7 dikali X sama dengan 14. Pada aljabar, kita tidak menuliskan tanda kali. Ketika kamu menulis dua angka bersebelahan, atau angka dan variabel bersebelahan, itu tandanya kamu sedang mengalikannya. Ini hanyalah singkatan saja, notasi penyingkat. Dan secara umum, kita tidak menggunakan tanda kali karena membingungkan. Karena X adalah variabel yang sering digunakan dalam aljabar. Ketika saya ingin menulis 7 dikali X sama dengan 14, jika saya sedikit saja aneh menulis tanda kalinya, kelihatannya akan seperti XX atau kali-kali. Jadi, secara umum, ketika kamu berhadapan dengan persamaan, terutama ketika salah satu variabelnya adalah X, kamu sebaiknya jangan menggunakan tanda kali yang tradisional. Kamu bisa menggunakan sesuatu seperti ini. Kamu dapat menggunakan titik untuk melambangkan perkalian. Jadi, kamu akan mendapat 7 dikali X sama dengan 14. Tapi ini pun sedikit tidak lazim. Jika kamu mempunyai perkalian menggunakan variabel, kamu hanya perlu menulis 7X. Itu secara harafiah berarti 7 dikali X. Untuk mengerti cara memanipulasi persamaan ini, untuk memecahkannya, mari kita bayangkan ini. Jadi, berapakah 7 dikali X? Itu sama, saya akan menulis ulang persamaan ini secara visual. Jadi, 7 dikali X, itu secara harafiah berarti X-nya berjumlah 7. Itu adalah definisi perkalian. Secara harafiah, X ditambah X ditambah X ditambah X ditambah X. Mari kita lihat, oh itu 5X ditambah X ditambah X. Jadi secara harafiah, di situ ada 7X. Ini adalah 7X. Saya akan menulisnya ulang. Ini adalah 7X. Nah, persamaannya mengatakan bahwa 7X sama dengan 14. Hanya mengatakan bahwa ini sama dengan 14. Saya akan menggambar 14 benda di sini. Misalnya saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi, secara harafiah kita mengatakan 7X sama dengan 14 benda. Keduanya adalah pernyataan yang bobotnya seimbang. Nah, saya menggambarnya dengan cara seperti ini agar kamu mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita membagi masing-masing sisi dengan angka 7. Saya akan menghapus bagian ini. Jadi, langkah dasar kapanpun saya tidak ingin melakukan itu, saya akan melakukan ini. Biar saya menggambar lingkaran terakhir dahulu. Jadi, secara umum, kapanpun kamu ingin menyederhanakan sebuah persamaan menjadi koefisien adalah angka yang mengalihkan variabel. Jadi, angka-angka yang mengalihkan variabel atau dapat disebut juga koefisien dikalikan sebuah variabel sama dengan sesuatu hal yang lain. Yang kamu lakukan dalam persamaan ini adalah bagi masing-masing sisinya dengan angka 7 atau disebut juga bagi masing-masing sisi dengan koefisiennya. Ketika kamu membagi kedua sisinya dengan angka 7, apa yang kamu dapat? 7 dikali sesuatu dibagi 7 sama dengan murni sesuatu itu saja. Angka-angka 7 saling membatalkan dan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 2. Untuk membuatmu benar-benar ingat, ketika kita membagi kedua sisi dengan angka 7, kita secara harafiah membagi 7 masing-masing sisi. Ini adalah sebuah persamaan, berarti sisi ini sama dengan sisi satunya. Apa yang saya lakukan di sisi kiri, harus saya lakukan juga di sisi kanan. Jika mereka awalnya sama, saya tidak bisa menambahkan sesuatu hanya pada satu sisinya saja, dan berharap itu masih sebuah persamaan. Jadi, ketika saya membagi sisi kiri dengan angka 7, saya akan membaginya menjadi 7 kelompok. Berarti di sini ada 7X, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Ketika saya membagi sisi ini menjadi 7 kelompok, saya akan membagi sisi satunya menjadi 7 kelompok juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, jika seluruh sisi ini sama dengan seluruh sisi satunya, maka setiap bagian yang kita pecah-pecah menjadi 7 tadi akan menjadi setara. Jadi, bagian ini setara dengan bagian yang ini. Kemudian bagian yang ini setara dengan yang ini. Mereka semua bagian yang setara. Ada 7 bagian di sini dan 7 bagian di sini. Jadi, setiap X harus sama dengan dua benda ini. Jadi, kita mendapatkan bahwa dalam kasus ini, setiap X sama dengan dua benda yang saya gambar tadi. X sama dengan 2. Mari kita coba beberapa contoh lagi agar kamu dapat benar-benar mengingat bahwa kita sedang mengerjakan persamaan. Maka, semua yang kamu lakukan di satu sisi harus dilakukan di sisi lainnya juga. Saya akan menggeser ke bawah sedikit. Misalnya, saya mempunyai 3X sama dengan 15. Nah, sekali lagi, kamu mungkin dapat menghitungnya dalam kepala. Ini adalah 3 dikali angka tertentu sama dengan 15. Kamu dapat mencoba berbagai angka lagi hingga mendapatkan yang tepat, tapi jika kamu ingin melakukan ini secara sistematis, oke, sisi kiri setara dengan sisi kanan. Apa yang harus saya lakukan agar di sisi kiri menjadi hanya X? Nah, untuk membuat sisi kiri menjadi hanya X, maka saya akan membaginya dengan angka 3. Alasan sepenuhnya saya menggunakan angka 3 adalah agar ketika angka-angka 3 tersebut saling membatalkan, maka yang tersisa hanyalah X saja. 3X sama dengan 15. Jika saya membagi sisi kiri dengan angka 3, untuk membuat kedua sisi tetap setara, maka saya harus membagi sisi kanan dengan angka 3 juga. Sekarang, apa yang kita dapat? Untuk sisi kiri, satu-satunya yang akan tersisa adalah X. Dan untuk sisi kanan, berapakah 15 dibagi 3? Hasilnya adalah 5. Kamu juga dapat menyelesaikan persamaan ini dengan cara yang berbeda juga, walau tetap setara juga. Jika ada sebuah persamaan 3X sama dengan 15, kamu boleh saja berkata, "Hey Sal, daripada membagi masing-masing sisi dengan angka 3, bagaimana kalau saya mengalihkan masing-masing sisi dengan angka 1/3? Jadi, jika saya mengalihkan masing-masing sisi dengan angka 1/3, itu juga bisa berhasil, karena 1/3 dari 3 adalah 1. Ketika kamu mengalihkan bagian ini, 1/3 dikali 3 sama dengan 1, 1X, 1X sama dengan 15 dikali 1/3 sama dengan 5. 1 kali X sama dengan X, maka ini sama saja dengan mengatakan X sama dengan 5. Dan cara-cara tersebut adalah cara-cara setara untuk memecahkan persamaannya. Membagi masing-masing sisi dengan angka 3 sama dengan mengalihkan masing-masing sisi dengan angka 1/3. Mari kita coba sesuatu yang lebih rumit. Dan saya akan mengganti jenis variabelnya sedikit. Misalnya saya mempunyai 2Y ditambah 2Y ditambah 4 ditambah 4Y sama dengan 18. Seketika persamaan tersebut terasa sedikit lebih sulit diselesaikan di dalam kepala. 2 dikalikan sesuatu ditambah 4 dikalikan sesuatu yang sama, hasilnya sama dengan 18. Sedikit lebih sulit hanya membayangkan angka jawabannya di dalam kepala. Misalnya Y adalah 1, berarti menjadi 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 1, ternyata hasilnya tidak benar. Mari kita coba selesaikan secara sistematis. Kamu bisa saja mendebak terus, tetapi bagaimana cara menjawabnya dengan sistematis? Jika saya mempunyai 2Y, apakah artinya? Secara harafiah, artinya adalah 2Y saling menambahkan, yaitu Y ditambah Y, dan saya menambahkan 4Y lagi. Yang artinya adalah 4Y saling menambahkan, yaitu Y ditambah Y ditambah Y ditambah Y. Dan hasilnya harus setara dengan angka 18. Setara dengan 18. Ada berapa Y yang saya punya di sisi kiri? Ada berapa Y yang saya punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y. Jadi pecahannya dapat disederhanakan menjadi 6Y sama dengan 18. Ketika kamu memikirkannya, ini sangat masuk akal. Bagian ini adalah 2Y ditambah 4Y, yaitu 6Y,
Jadi, 2Y ditambah 4Y adalah 6Y. Masuk akal? Jika saya punya 2 apel ditambah 4 apel, maka saya akan punya 6 apel. Jika saya punya 2Y ditambah 4Y, maka saya punya 6Y. 6Y sama dengan 18. Dan sekarang, saya harap kita sudah mengerti bagaimana memecahkan persamaan ini. Jika saya punya 6 dikalikan sesuatu sama dengan 18, lalu kedua sisinya saya bagi 6, maka saya akan dapat hasil sesuatu tersebut. Jadi, saya bagi sisi kiri dengan angka 6, sisi kiri dengan angka 6, dan sisi kanan dengan angka 6. Yang tersisa adalah Y sama dengan 3. Kamu dapat mencobanya. Itu adalah hal yang mengasyikkan dari sebuah persamaan. Kamu selalu dapat memeriksa apakah kamu sudah mendapat jawaban yang benar. Mari kita lihat 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 ini adalah 6. Lalu 4 dikali 3 adalah 12. 6 ditambah 12 sama dengan 18. Jadi jawabannya adalah benar.